Hai, halo everyone, welcome back with me. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Yap, sebelum kita mulai, aku turut berduka cita ya, turut berbelasungkawa terhadap terjadinya saat ini kemarin peristiwa bencana alam yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Semoga yang telah berpulang ke pangkuan Tuhan diberikan di tempat yang paling indah di sisinya. Ya, semoga segera pulih kembali seperti sedia kala. Oke, untuk pembacaanku kali ini bertemakan tentang keadaan dia setelah mengkhianati diri kamu. Hmm. Ini adalah pembacaan secara umum ya, pembacaan general reading, energi banyak orang, jadi bisa resonate atau tidak resonate dengan kamu, sesuaikan saja dengan kondisi kalian ya. Energinya juga bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Tetap serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengetahui segalanya. Oke. Wait. Ups. Aku melihat seseorang ya banyak belajar gitu ya terhadap apa yang telah terjadi, banyak belajar atau ya yang telah terjadi ini semua tinggal kenangan gitu. Wow, ini kayaknya sudah terjadi lama ya atau sudah jangka panjang begitu, sudah lama terjadi dan masih berlangsung begitu. Oke. Hmm, ah, aku ngerasa ya aku lihat ya kamu itu baik ya, kamu itu baik, bisa saja ini pacar, istri, or orang tua ya, seorang yang berenergi feminim atau siapa gitu. Dia ngerasa kamu itu banyak memberikan dia pelajaran dalam hidupnya. Apa yang telah terjadi ini sekarang tinggal kenangan, ini tinggal pelajaran yang bisa diambil begitu. Oke, aku yang aku lihat bottom of the decknya ada cross di mana seseorang merasakan beban penderitaan atau bahkan setelah dia mengkhianati kamu ya dia merasa terbebani dengan hal itu ya. Oke, kita akan lihat lagi. hmm, hmm, oke. Yang aku lihat seseorang ini dia mencoba untuk menstabilkan emosionalnya ya. Dia mencoba untuk kayak I'm okay, aku baik-baik aja. Ada perasaan penyesalan yang bergejolak, penyesalan, rasa bersalah, atau bahkan mungkin ada kerinduan yang dia rasakan ya. Di saat dia menjauh atau kamu telah menjauh atau telah meninggalkan situasi ini, ada perasaan sedih juga sebenarnya ya. Ada perasaan sedih, tapi dia mencoba untuk tetap tenang. Mungkin di sini ada hubungan yang telah berjarak, telah menjauh, atau mungkin kalian berhubungan dengan seseorang yang luar provinsi, luar kota, atau kalian apa ya, LDRan, LDM-an, bisa ya, sesuaikan saja dengan kondisi kalian. Oke. Yang aku lihat seseorang ini dia pernah gitu ya mendambakan hubungan sama kamu, atau bahkan dia ini merasa bersalah terhadap apa yang telah dilakukannya. Mungkin ada dalam keluarga atau mungkin kalian sudah berkeluarga. Dia merasa ya kamu pernah memberikan aku kebahagiaan yang begitu banyak, kamu bisa memberikan aku kenyamanan, keamanan ya, nyaman bersama kamu. Tapi dia melakukan pengkhianatan yang membuat kamu menjauh darinya. Jadi ada seseorang yang merasa kehilangan juga begitu ya. Nah, aku ngerasa energinya di sini di saat dia mencoba untuk menstabilkan emosionalnya atau mencoba untuk tetap tenang, tetap baik-baik aja setelah mengkhianati kamu, terkadang itu ada terlintas di pikirannya tentang kenangan manis bersama kamu. Kenangan manis, kenangan yang bahagia bersama kamu. Ya. Hmm. Seseorang ini merasa terbebani
dengan apa yang telah dia lakukan ke kamu. Dia bahkan kewalahan secara emosional, secara batinnya dia kewalahan untuk menghadapi apa yang dia rasakan atau apa yang telah dia lakukan ke kamu atas tindakan-tindakannya tersebut. Kayak ada rasa tanggung jawab yang harus dia penuhi, yang harus dia pikul, yang harus dia apa ya? Ya dia merasa terbebani gitu, atas tindakan yang telah dilakukan ke kamu. Walaupun terkadang dia mencoba kayak denial gitu, mengelak dari apa yang telah terjadi, mencoba untuk tidak melihat lagi atas kesalahan yang telah dia perbuat, tapi tetap saja di sini dia merasa kayak bingung, kadang bimbang, kadang ragu, kadang apa ya, mencoba untuk tidak melihat itu semua, tapi tetap saja masih ada di dalam pikiran, di dalam hatinya, secara emosional. Ya, ya udah, I'm okay, I'm without you kayak gitu ya, tanpa kamu juga aku baik-baik aja. Tapi sebenarnya ada beban batin yang dia tanggung, penyesalan, rasa bersalah. Kini hubungan kamu dan dia tinggal kenangan, ya. Atau ya ini sudah berlalu, atau mungkin kayak ada perasaan apa ya, oh aku lihat dia ngerasa kayak ini semua kan sudah berlalu ya, ini sudah berlalu, ini tentang masa lalu sudah berlalu, dan hanya kenangan yang tersisa. Mungkin di sini ada yang bermasalah dengan masa lalu, atau bahkan di masa kecil begitu ya. Mungkin dia teman masa kecilmu, atau seseorang yang pernah berhubungan di masa kecilmu begitu ya. Oke. Aku lihat dia mencoba untuk menstabilkan emosionalnya. Terkadang dia galau terhadap apa yang telah terjadi. Mungkin ada hal yang terjadi berulang-ulang kali sehingga dia juga capek sendiri menghadapinya, ya. Atau ya dia merasa kayak beban yang dia tanggung setelah mengkhianati kamu itu, dia ngerasanya kok begini, kok capek, kok ngerasa kayak lelah gitu ya, lelah, atau kamu ya capek gitu ya dikhianati terus menerus. Tapi aku lihat seseorang ini merasa kewalahan, merasa galau terhadap tindakan yang telah dia lakukan ke kamu. Okay? Oh, yang aku lihat seseorang merasakan hal yang bertubi-tubi di dalam kehidupannya setelah dia mengkhianati kamu. Ada hal yang bertubi-tubi terus menghantui dirinya, mungkin rasa bersalah, atau mungkin ada hal yang terulang kembali, ya, berulang kali yang menghantui dirinya, gitu ya. Dan ada hal yang berulang kali yang bertubi-tubi membuat ini kayak capek, jadi dia mau meratapi aja. Atau bahkan ada hal yang bertubi-tubi terjadi di dalam kehidupannya, mungkin bisa saja di dalam keuangan, atau bahkan dalam pekerjaannya, dalam hubungan percintaannya, hal yang sama berulang kali terjadi. Aku ngelihat seseorang merasa hancur without you, kayak tanpa kamu tuh hancur. Tanpa kamu hancur, tanpa kamu kayak ada hal yang bertubi-tubi menghantui dirinya, yang menghantam dirinya, atau bahkan dia capek ya secara emosionalnya, dia merasa bersalah telah menghancuri atau mengkhianati hubungan ini begitu. Okay. Yaps, ini aku lihat ya, bottom moderatnya terbebani ya, beban banget, penderitaan yang harus dia rasakan, penderitaan yang harus dia lalui. Sepertinya ini sudah lama terjadi, sudah lama dia rasakan. Walaupun mencoba kayak ngelepasin, tapi tetap aja gitu ya. Tetap aja ini menghantui pikiran dan perasaannya. Oke. Teman-teman, cukup sekian dulu untuk pembacaanku kali ini. Semoga pembacaan ini bermanfaat untuk kalian. Ya, tetap serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang telah terjadi. Oke. Don't forget like, comment, and subscribe my YouTube channel.